Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Rahman Nabila. Kali ini saya ingin menjelaskan materi pendidikan kewarganegaraan modul 10 mengenai wawasan Nusantara. Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu geo dan politik. Maka ketika kita membicarakan pengertian geopolitik, pasti tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. Geo artinya bumi atau planet bumi. Menurut Preston E. James, geografi mempersoalkan tata ruang, yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang di permukaan bumi. Dengan demikian, geografi bersangkut paut dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya, sedangkan politik selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan. Bangsa Indonesia pertama kali mengaitkan geopolitik dengan bangsa Indonesia adalah Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Berdasarkan geopolitik wilayah Indonesia adalah satu kesatuan yang satu dari Sabang sampai Merauke. Wawasan Nusantara dibangun atas dasar geopolitik bangsa Indonesia yang dikaitkan dengan politik kekuasaan. Wawasan Nusantara merupakan penerapan teori geopolitik bangsa Indonesia. Salah satu kepentingan nasional dalam konsep wawasan Nusantara berdasarkan geopolitik adalah mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terlepas dari semua penjelasan tadi, geopolitik dapat diartikan sebagai politik atau kebijakan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Nah, geopolitik setiap negara juga membutuhkan suatu perlindungan dan sistem pertahanan negara. Oleh karena itu, sistem demokrasi, politik, ekonomi, dan hukum hanya dapat benar-benar terlindungi apabila didasarkan pada kekuatan negara itu sendiri. Dari beberapa pengertian tadi, pengertian geopolitik dapat lebih disederhanakan lagi. Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan merujuk kepada percaturan politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategi dan politis suatu wilayah geografi yang mencakup lokasi, luas, serta sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik mempunyai 4 unsur pembangun, yaitu keadilan geografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan negara tidak akan pernah mencapai persamaan yang sempurna dalam segala hal. Keadaan suatu negara akan selalu sejalan dengan kondisi dari kawasan geografis yang mereka tempati. Hal paling utama dalam mempengaruhi keadaan suatu negara adalah kawasan yang berada di sekitar negara itu sendiri. Atau dengan kata lain, negara-negara yang berada di sekitar atau kita sebut negara tetangga memiliki pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan suatu negara. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 golongan negara, yaitu golongan negara determinis dan golongan negara posibilitis. Determinis berarti semua hal yang bersifat politis secara mutlak tergantung dari keadaan bumi atau posisi geografisnya negara. Determinis adalah negara yang berada di antara 2 negara raksasa atau adik kuasa, sehingga secara langsung maupun tidak langsung terpengaruh oleh kebijakan politik luar negeri 2 negara raksasa itu. Golongan negara yang kedua adalah golongan negara posibilitis. Golongan ini merupakan kebalikan dari golongan determinis. Negara ini tidak mendapatkan dampak yang terlalu besar dari keberadaan negara raksasa karena letak geografisnya tidaklah berdekatan dengan negara raksasa. Berikut kedudukan wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenaran oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Yang selanjutnya, wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari spesifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal.
Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang kelima, GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, serta perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, cara pandang suatu bangsa memandang tanah air dan beserta lingkungannya menghasilkan wawasan nasional. Jadi, apa wawasan Nusantara itu? Secara konsepsional, wawasan Nusantara atau dapat disingkat Wasantara merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Sebagai wawasan nasional dari bangsa Indonesia, maka wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, laut, dan udara di atasnya dipandang sebagai ruang hidup atau leben seraum yang satu atau utuh. Latar belakang yang mempengaruhi tumbuhnya konsepsi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut, yaitu ada aspek historis. Dari segi sejarah, bahwa bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh adalah karena dua hal, yaitu yang pertama, kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah. Kehidupan sebagai bangsa yang terjajah adalah penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, dan kebodohan. Yang kedua, kita pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah. Secara historis, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Geopolitik dibutuhkan oleh setiap negara di dunia untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting di antara masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas kondisi serta keadaan Indonesia ditinjau dari segi geografisnya. Ada beberapa jenis kondisi geografis bangsa Indonesia, yaitu kondisi fisis serta kondisi Indonesia ditinjau dari lokasinya. Yang pertama ada kondisi fisis Indonesia, yaitu letak geografis, posisi silang, ada iklim, sumber-sumber daya alam, dan faktor-faktor sosial politik. Yang kedua, ada lokasi fiskal Indonesia. Keberadaan pada lokasi ini adalah faktor geopolitik utama yang mempengaruhi perpolitikan di Indonesia. Berdasarkan kondisi fisikal, negara Indonesia ini berada pada dua benua yang dihuni oleh berbagai bangsa yang memiliki karakteristik masing-masing, yaitu benua Asia dan Australia. Selain itu, Indonesia pun berada di antara dua samudra yang menjadi jalur perhubungan berbagai bangsa, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Lokasi fisikal Indonesia menyebabkan negara ini menjadi suatu daerah buffer zone atau daerah penyangga. Hal-hal ini bisa dilihat pada aspek-aspek seperti politik, ekonomi, ideologi, dan sistem pertahanan. Yang selanjutnya ada peranan geopolitik. Hal ini berkaitan langsung dengan peranan-peranan geopolitik. Adapun peranan-peranan tersebut adalah yang pertama, berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia. Yang kedua, menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam. Yang ketiga, menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri. Yang keempat, menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan. Yang kelima, berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan teori negara sebagai organisme dan teori-teori geopolitik lainnya. Dan yang keenam, membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.